Inilah cerita misteri bersambung Cari Tangkup bagian ketiga, ditulis oleh Masrullah Fakih. Diapit di tengah fajar kembali ke rumah Meni. Tak sampai 10 detik Mbah Dio dan Ugi memutar sepeda motor kembali dengan tujuan awal mereka. Sedang Fajar tertatih meraih handle daun pintu bermotif kupu tarung. Jiwanya yang masih goncang mengabaikan berondongan pertanyaan Lika. Segelas air putih sedikit mengobati ketegangan di wajah Fajar. Namun degupan jantungnya masih berkejaran kala teringat sosok Sakir yang dalam angan pikiran bersemayam di sumur tua tepat lurus dengan jendela kamarnya. Lika mengulangi dan mengulangi terus pertanyaannya, dari mana dia? Aku saka nggone koncoku, Dik. Arep mulih mau udan. Sampeyan ki kaya wong keweden enek apa to, Mas? Kejar Lika yang tak begitu saja percaya. Belum sempat menjawab, Fajar dan Lika diam dan saling pandang mendengar suara sepeda motor berhenti di halaman, disusul ketukan buru-buru di pintu depan. Sebelum keduanya beranjak, Menik terlebih dahulu keluar dari kamar dan langsung membuka pintu. "Mbak Menik, sampean disuwun kon nggone Kang Loso saiki," ucap lelaki 35 tahunan yang baru datang. Lah nek opo, Kang? Tanya sedikit panik. Kang Loso loro, Mbak." Seakan tak percaya mendengar kabar tentang kakaknya, Menik kembali bertanya. Tetapi jawaban yang sama diutarakan lelaki utusan keluarga Loso. Menik akhirnya percaya dan mengikuti sang utusan. Setelah berpamitan pada Lika dan Fajar, Menik membonceng pada lelaki yang mengantarnya menuju rumah Loso. Saat itu wajah Fajar tiba-tiba memucat. Ingatannya kembali pada suara jeritan dari dalam rumah Loso setelah sosok Sakir masuk ke dalam rumah. Berarti bener apa jarine Lek Ugi? Gumam Fajar tanpa sadar didengar Lika. Apa maksudmu, Mas? Kok tekan Lek Ugi? Tanya Lika penasaran. "Dik, jawaban jujur saiki. Apa Pak Sakir iku bapak kandungmu?" Mendengar pertanyaan balik Fajar, Lika mengerutkan dahi. Tak lama wajahnya memerah menunjukkan ketidaksukaannya. Sampean kesurupan ning ndi, Mas? Kok iso nakone perkara kuwi? Lorone Pak Deloso enek hubungane karo arwahe Pak Sakir. Aku iso ngomong ngene mergo aku mau keselong ngedotke arwahe Pak Sakir tekan omahe Pak Deloso. Tetapi ucapan tegas Fajar seakan bara api bagi Lika. Selain tak percaya, ia juga menuduh jika Fajar telah dipengaruhi Ugi. Keributan antara Lika dan Fajar tak dapat terelakkan. Keduanya saling berkukuh pada keyakinan masing-masing. Fajar kemudian mengalah dengan memilih masuk ke dalam kamar. Tak lama Lika pun menyusul. Keduanya saling diam, hanyut dalam angan mencoba meredakan emosi. Baru saja Fajar yang telah berganti pakaian merebahkan tubuh di sisi Lika, ia dikejutkan suara keras dari luar kamar. Fajar kemudian bangkit berjalan mendekat ke arah jendela. Apa, Mas? Tanya Lika sambil mengangkat kepala dari bantal. "Mboh, Dik." Keheningan menyelimuti kamar Lika dan Fajar yang masih berias dekor pengantin. Keduanya saling tatap ketika suara layaknya sesuatu terjatuh ke dalam air terulang semakin jelas. Fajar kemudian menarik pelan kancing jendela dan menyibak kain horden. Gelap dan dingin yang terlihat di luar menandakan cuaca alam baru saja tersiram air hujan.
Lika yang sudah bangun dan tengah duduk di tepian ranjang, akhirnya ia ikut mendekat melongokkan kepala menatap keluar, tetapi hanya melihat kilat bersautan sesekali menerangi alam sekitar. Tak ada apapun tertangkap bola matanya saat dihidarkan ke seluruh area luar kamar. Berbeda dengan Fajar, pandangannya seketika membeku ke arah sumur, di mana ia melihat seseorang tengah duduk di atas, tepatnya di bagian cincin beton membulat. Sosok itu semakin jelas terlihat ketika beberapa kilat menerangi, ditambah dengan kelipan api kecil, seakan sosok itu tengah menghisap sebatang rokok. Mas, panggil Lika heran melihat perubahan pada wajah suaminya. Fajar masih terpaku meski telinganya mendengar suara Lika. Matanya terus saja memperhatikan ke arah sumur, di mana sosok itu semakin jelas menunjukkan wajahnya. Pak Sakir, gumam Fajar lirih. Opo Mas? Saut Lika kaget mendengar gumaman suaminya dengan menyebut sebuah nama tak asing. Kaide, Pak Sakir lagi njungok dhuwur sumur, tangannya lagi narik-narik jarik saka jero sumur. Jawab Fajar lirih seperti ketakutan. Namun berkali-kali Lika mengikuti arahan Fajar, tak melihat apapun. Hanya gelap dan onggokan bekas rumahnya dulu, juga rumput ilalang yang lusuh bekas terinjak-injak banyak kaki saat mengangkat mayat Sakir. Lika yang ingin marah karena merasa dipermainkan Fajar, terjingkat kaget oleh teriakan keras Fajar di sampingnya. Suara Fajar masih terus bergema, seakan mengikuti suara bergedebur di dalam sumur. Hal itu membuat panik Lika. Ia pun menarik sekuat tenaga tubuh Fajar ke belakang dan mendudukannya di ranjang. Pak Deloso, Dek! Pak Deloso! Teriak Fajar histeris. Sampean ngopo Mas? Anak opo karo Pak Deloso? Seru Lika yang ikut histeris. Pak De digantung, dijegur di sumur. Jawab Fajar dengan suara bergetar. Lika hanya menggelengkan kepalanya. Ia tetap percaya dengan apa yang telah dilihat Fajar. Lalu Lika pun mendekat ke arah jendela, berkata lantang seakan menantang. Tak puas di dalam, Lika kemudian mengambil senter dan bergegas keluar. Fajar yang masih dirundung ketakutan tak sanggup mencegah. Ia pun mengejar hingga sampai di luar, tepat di bawah puing-puing bekas rumah. Berkali-kali ia memanggil Lika yang sedang mengitari sumur dengan cahaya senter, tetapi Lika mengacukan sembari terus berkata-kata mencari sosok yang dimasuk Fajar. Endi Mas? Endi satane? Endi jere Pak Deloso digantung? Endi? Fajar hanya terdiam. Ia tak mampu menjawab karena memang saat itu yang ada hanya tiupan angin dan suara serangga malam. Namun ketika Lika mengulang melihat ke dalam sumur dengan senter, Fajar melihat sesosok lelaki berkain batik dengan panjang berdiri tepat di belakang istrinya. Fajar ingin berteriak mengingatkan, tetapi mulutnya terkunci. Ia hanya pasrah dalam ketakutan menyaksikan sosok Sakir mendekati Lika. Namun aneh, sosok itu tak berbuat apa-apa. Ia hanya tetap berdiri di belakang Lika tanpa melakukan apapun. Bahkan Fajar melihat jika sosok itu seperti menangis kala Lika berjalan meninggalkan area sumur. Lika dan Fajar akhirnya kembali melangkah pulang. Sesekali Fajar berhenti dan menoleh ingin memastikan sosok Sakir yang masih berdiri menatapi dirinya dan Lika tak mengikuti.
Sesampainya di dalam, ocehan hardikan diterima Fajar sebelum berujung keributan. Suatu ketukan pintu depan menghentikan bibir Lika berbicara. Piye keadaane Pak De, Bu? Lara apa? Tanya Lika pada Menik yang baru datang. Urung weruh lara apa, Nduk? Jalarane tiba terus pingsan. Saiki gek digawa nang rumah sakit. Jawab Menik setelah mengenyakkan tubuhnya di sofa. Ibu mengko arep nyusul, nunggoni Pak Demu nang rumah sakit. Lika hanya mengiyakan dengan raut berbalut rasa sedih, melupakan sejenak perselisihan dengan suaminya tentang sosok Sakir. Tak berapa lama sebuah sepeda motor yang bakal membawa Menik ke rumah sakit tiba di halaman. Dengan berbekal beberapa potong pakaian ganti, Menik membonceng, berlalu meninggalkan anak dan menantunya. Keheningan larut malam menuntun Lika dan Fajar merebahkan tubuh masing-masing. Keduanya seolah sepakat dalam diam tak berdebat lagi. Bagi Fajar semua kejadian yang baru ia alami seperti tanpa alasan. Dirinya yang baru masuk dalam keluarga Menik tentu bukan satu kebetulan berurusan dengan hal gaib, apalagi semua bersangkutan dengan keluarga sedarah Menik, mertuanya. Pagi hari saat semua orang telah terbangun melakukan aktivitas, Fajar masih meringkuk. Tubuhnya merasakan lelah, juga tulang-tulangnya begitu ngilu dan linu. Namun Fajar akhirnya memaksakan diri bangun saat harus mengantar Lika ke rumah sakit untuk mengantar sarapan Menik. Pada akhirnya mau tak mau Fajar menuruti meski setengah mati. Sesampainya ia dan Lika masuk ke ruang mewah, di mana hanya ada Loso satu-satunya pasien. Sebentar basa-basi dengan keluarga Loso, Fajar menyempatkan melihat kondisi salah satu Pak D-nya. Fajar hampir saja terpekik saat melihat tubuh Tambun Loso terbaring tanpa selimut, hitam membiru dan mengembung, sama persis dengan mayat Sakir sewaktu diangkat dari sumur. Tak kuat berlama-lama, Fajar memilih keluar. Segera ia berpamitan dengan alasan bertandang ke rumah salah satu keluarganya sendiri. Akan tetapi Fajar kembali bukan ke rumah Menik tetapi rumah Ugi. Bertemu serta sempat ngobrol sebentar, Ugi dan Fajar sepakat untuk ke rumah Mbah Dio yang kebetulan saat itu tengah duduk sendiri menikmati segelas kopi. Tak lama keduanya duduk berjejer di kursi menghadap Mbah Dio. "Anak apa dungaren rene le?" sapa Mbah Dio menyambut Ugi dan Fajar. Kula saking rumah sakit, Mbah. Tapi ndelok Pak Deloso kula wedi. Kok awake padha kali awake Pak Sakir sewaktu diangkat saka sumur, Mbah. Mbah Dio terdiam. Tetapi wajahnya terlihat tenang, tak terkejut mendengar kabar dari Fajar. Lain dengan Ugi yang langsung merinding. Kurung sepiro le, bakal luwih nemen meneh mengko-mengkone. Nek santet kuwi ana tuane sing iso disawatke bali. Ning jarik tangkup iku tuane roh halus sing gak kepanggon. Apa gak iso ditambani, Mbah? Apa ya mengkone bakal nulari ning liyane? Tanya Ugi pelan. Rong krungu aku ana wong kenek jarik tangkup iso slamet. Ora kena nyawane mesti kena pikirane. Mula jogonen bojomu le. Doh ne saka keluargane sementara. Aja sampe melu-melu urusan iki. Saut Mbah Dio seraya menatap Fajar. Artine kabeh keluargane mertuaku bakal diincer jarik tangkup kuwi, Mbah, termasuk bojoku. Saut Fajar cemas. Mbah Dio mengangguk pelan. Bagi Fajar, itu lebih dari cukup untuk merasai kekhawatiran. Sampai akhirnya ia pun menceritakan semua kejadian semalam bersama Lika setelah ia diantar oleh Mbah Dio dan Ugi. Mendengar semuanya,
Raut wajah Mbah Dio tak berubah, tetapi Ugi terlihat pucat, merinding, membayangkan kejadian itu berada di sebelah rumahnya. Omongane bojomu kon ngerem. Mungkin iso ucul mergo sing gawe mala jarik tangkup bapak kandunge. Segelas kopi telah terteguk. Cerita dan penjelasan sudah ia dengar. Fajar lalu berpamitan ingin menjemput Lika di rumah sakit. Sedang Ugi memilih tetap berada di rumah Mbah Dio sampai cahaya matahari tepat di atas kepala. 40 dina saka saiki bakal rame Ki disone dhewe, ucap Mbah Dio sambil bangkit setelah Ugi berpamitan. Ugi yang tak mengerti hanya diam dan menatap Mbah Dio. Namun lelaki tua itu tanpa berkata lagi membalikkan badan masuk ke dalam rumahnya. Isak tangis menyambut kedatangan Fajar yang baru datang ke rumah sakit berniat menjemput Lika. Dari depan pintu kamar ruang khusus pasien berduit, suara tangisan semakin ramai dan jelas di telinga Fajar. Sesegera Fajar membuka pintu dan masuk. Ia sedikit terperanjat mendapati beberapa anggota keluarga termasuk istri dan mertuanya duduk di sisi ranjang, tempat Loso terbaring tanpa daya. Kesemuanya meratap, menangis, sembari menyebut nama Loso berulang-ulang. Saat mendekat Fajar tersadar jika sosok Loso tak lagi bergerak dadanya, menandakan jantungnya telah berhenti berdetak. Sore hari setelah pemakaman Loso, lagi-lagi langit menangis. Di samping memang sedang musim penghujan, banyak yang menduga jika itu sebagai tanda keganjilan kematian Loso. Banyak orang tak menyangka Loso yang terlihat bugar hanya berselang 1 hari meninggal dalam keadaan memprihatinkan. Matanya melotot tak bisa dipejamkan, tubuh membiru kehitaman berbau banger, layaknya terendam dalam air. Setelah prosesi selesai, seperti biasa pada malam hari diadakan acara keagamaan. Sekitar 1 jam acara yang dihadiri tak lebih 20 orang rampung. Saat itu juga Fajar mengajak Lika untuk pulang. Entah karena malas, lelah, atau karena masih dirundung duka, awalnya Lika menolak. Tetapi sedikit paksaan dan dorongan keluarga termasuk Meni ibunya, Lika akhirnya menuruti ajakan Fajar. Sedari keluar pagar rumah Loso, Lika dan Fajar saling diam. Jika Lisa merasa terpaksa untuk pulang, sebaliknya Fajar justru ingin cepat-cepat meninggalkan rumah mewah bercat kuning yang masih terpasang tenda. Masuki jalanan perkebunan karet, Fajar merasakan kegelisahan. Ia berkali-kali melirik kaca spion sepeda motornya, seakan ingin memastikan jika tak ada yang mengikuti. Sampai di area bulak persawahan yang tak begitu luas, selepas keluar perkebunan, tiba-tiba Fajar menghentikan kendaraan metiknya. Napa, Mas? Hanya Lika masih dalam raut cemberut. Aku kroso awak dhewe iki anek sing buntuti, Dik. Seketika Lika memalingkan wajah ke belakang, namun tak ada apapun, tak ada siapapun. Kemudian ia pun memaksa Fajar untuk kembali melanjutkan perjalanan.
Sekira 5 meteran melaju, Fajar merasakan kendaraan roda 2-nya seperti terbebani. Ia pun mencoba merasai, mencari penyebabnya, tetapi lain yang ia dapatkan. Bukan kerusakan, namun aroma sangat sengak dari sekitar 3 macam minyak wangi, khas dan bau wangi bunga basah. Saat itu dirinya cium dari sekitaran. Semakin lama, wangi itu semakin menusuk, membuat Fajar berpikir keras untuk mengenali aroma yang dirasa pernah ia cium. Dan ketika dirinya ingat, wajahnya membias pucat disertai rinding ketakutan. Sepanjang perjalanan Fajar hanya diam, menyesapi bau wangi minyak yang dirinya ingat untuk mengoles mayat Loso, dicampur kapur baru serta kembang basah. Sempat ingin bertanya pada Lika, tetapi ia berpikir tak akan mungkin Lika percaya. Malah yang ada hanya akan menjadi bahan perdebatan. Sesampainya di halaman rumah Ugi, sengaja mata Fajar menatap ke arah sumur. Namun hanya gelap berias kabut putih tipis, juga ilalang setinggi lutut bergoyang diterpa angin. Hal itu melegakan benak Fajar, bahkan semakin lega saat bau wangi yang mengikuti sedari bulak persawahan juga menghilang. Setelah membuka pintu, memasukkan kendaraan, Fajar ingat betul jika waktu masih belum begitu larut. Tetapi sekitar tempatnya begitu sunyi, sepi, bagai kampung tak berpenghuni. Merasakan suasana seperti itu, Fajar memilih untuk beristirahat. Tetapi baru saja ia merebahkan tubuhnya, dari luar kamar terdengar tangisan merintih. Buru-buru Fajar bangun mencari Lika yang sedari sampai dan masuk ke rumah tak terlihat. Fajar berpikir jika Lika pergi ke belakang atau ke kamar mandi. Berulang-ulang Fajar memanggil, mencari di tiap sudut, tetapi tak juga menjumpai Lika. Ia pun memberanikan diri keluar rumah. Namun justru suara tangisan memilukan semakin kencang terdengar. Fajar pun kembali masuk, terduduk sendiri di kursi sambil tangannya menutup kedua telinga agar tak mendengar tangisan yang ia yakini dari arah sumur. Sekitar 1 menit kemudian tangisan itu berhenti, kembali sunyi. Sebelum suara langkah kaki dari halaman memaksa perasaan Fajar untuk was-was. Tak berapa lama dari pintu yang masih terbuka, muncul sosok Lika. Sepintas perasaan senang menyirat wajah Fajar, tapi tak lama berubah menjadi kecemasan oleh karena mata Lika terbasahi oleh air mata. "Sampean saka ngendi, Dik? Terus kena apa nangis?" tanya Fajar, gugup penuh khawatir. Sejenak Lika menunduk masih dalam isakan sebelum tangannya menunjuk ke arah luar. Fajar yang masih panik bercampur bingung segera mengalihkan matanya mengikuti arah yang ditunjuk Lika. Seketika tubuhnya terasa dingin, kedua kakinya lemah, mendapati sesosok tubuh tambun berbalut kain putih terkotori tanah berdiri di halaman menatap sayu kepadanya. Aroma wangi bercampur kapur barus lagi-lagi menguap masuk ke hidung Fajar, membuat anggapannya sedari awal mencium ternyata tak salah jika wewangian 3 warna dan kapur barus serta bunga basah adalah dari sosok terbungkus memocong sangat mirip Loso. Segera Fajar mendekap Lisa yang masih menangis lirih, walau dirinya sendiri diderap ketakutan sangat.
Namun jiwa seorang suami bangkit. Dirinya segera mendudukkan Lika di kursi, kemudian berniat menutup pintu. Tapi tercegah oleh satu pemandangan mengerikan di luar, di mana sosok Tambun masih memakai kain kafan lengkap dengan kapas menutup hidung, telinga dan dagu, terseret oleh kain jarik yang mengikat di bagian leher menuju arah samping atau tepatnya di sumur tua. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Jarik Tangkup ditulis Masrullah Fakih. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian malam Jumat